Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filardo Geraldi dari kelas 11 Usaha Layanan Pariwisata 2 SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana terjadinya virtual tour di kota Jakarta yang membawa rombongan dari kota Palembang. Selamat menyaksikan. Tulip Group from Palembang. Apakah benar Bapak Ibu adalah rombongan dari Palembang yang bernamakan Tulip Group? Oke, baik, benar. Oke, untuk sekarang Bapak Ibu silakan bisa mengikuti saya untuk perjalanan ke dalam bus. Terima kasih. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang di kota Jakarta dan perkenalkan saya Filardo dari Angka 1 Red Travel yang akan menemani perjalanan wisata Bapak Ibu selama berada di kota Jakarta. Bapak Ibu, sekarang kita telah berada di kota Jakarta, tepatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau yang bisa kita kenal dengan CGK. Nah, uniknya CGK juga punya ikon, yaitu patung Soekarno-Hatta yang dibuat oleh salah satu seniman terkenal asal Bandung yang bernama Sunarso dan diresmikan langsung nih oleh presiden kita yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 1900-an. Alasan ia dibuat adalah karena untuk mengenang jasa sang proklamator yaitu I.R. Soekarno serta sebagai tanda masuknya kita ke dalam kota Jakarta atau sebagai penyambutan deh bagi para tamu negara atau bahkan tamu yang berasal dari luar kota Jakarta. Bapak Ibu, setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan kita. Saya himbau untuk Bapak Ibu tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang kedua, dimohon untuk Bapak Ibu hanya mengecas HP di port USB yang telah disediakan. Dan setelah ini kita langsung akan melanjutkan perjalanan. Selamat menikmati perjalanan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita berada di Jalan Silang Monas Gambir di Jakarta Pusat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan jendela itu terdapat ikon monumen nasional yang merupakan yang namanya nih disebut sebagai Monas. Nah, Monas ini adalah sebuah tugu yang berdiri 132 meter yang melambangkan revolusi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada bagian atas Monas itu terdapat bentuknya seperti api yang berkobar-kobar dan katanya itu melambangkan api revolusi dan tidak kunjung padam. Nah, uniknya Monas ini pada bagian atasnya dibuat dari 50 kg emas. Yang kita bisa bayangkan nih, pada zaman seperti ini 50 kg emas itu harganya seperti apa sih? Bukan hanya Monas, nanti kita juga akan melewati patung Dirgantara atau yang bisa kita kenal dengan patung Pancoran yang melambangkan keperkasaan Indonesia dalam bidang penerbangan. Oke Bapak Ibu, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Selamat menikmati perjalanan. Sampai sebentar lagi kita akan menuju hotel kita dan selamat menikmati. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan sampai di penginapan kita yaitu dan sebentar lagi akan saya bagikan hotel vouchernya. Dimohon hotel vouchernya jangan sampai hilang dan disimpan. Bapak Ibu, saya juga akan menjelaskan bagaimana terkait sistem nomor kamar. Jika Bapak Ibu mendapat kamar dengan nomor 302, artinya Bapak Ibu mendapat kamar di lantai 3 nomor 2. Dan jika Bapak Ibu mendapat kamar di nomor 210, artinya Bapak Ibu mendapat kamar di lantai 2 nomor 10. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu terdapat kendala, dapat hubungi nomor saya di 0812 atas nama Ardo. Baik Bapak Ibu, selamat menikmati perjalanan selanjutnya. Sampai jumpa nanti. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana nih tidurnya semalam? Apakah nyenyak? Oke, nyenyak. Bapak Ibu dimohon untuk segera menuju ke ruang breakfast karena sebentar lagi kita akan berangkat untuk menuju destinasi wisata kita yang pertama yaitu SeaWorld Ancol. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai di SeaWorld Ancol yang merupakan salah satu oceanarium yang terkenal bahkan terbesar di Asia Tenggara yang memiliki lebih dari 18.000 spesies air. Nah, di dalam SeaWorld Ancol ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya memberi makan ikan, kemudian juga kita bisa menonton pertunjukan lumba-lumba dan bahkan menonton pertunjukan memberi makan hewan-hewan laut lainnya. Dan jangan lupa kita untuk berfoto di lorong akuarium yang di dalamnya terdapat ubur-ubur, ikan hiu dan bahkan ikan pari yang sangat besar ukurannya. Bapak Ibu silakan menikmati lingkungan sekitar dan nanti bisa kumpul kembali di titik poin ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai di destinasi kita yang kedua yaitu Taman Wisata Alam Angke Kapuk atau yang biasa kita kenal dengan Hutan Mangrove Angke Kapuk. Tetapi sebelum masuk, saya mohon untuk Bapak Ibu untuk menjaga kebersihan yang ada di dalam karena kita harus menjaga kelestarian serta kebersihan lingkungannya. Ayo Bapak Ibu kita masuk bersama-sama. Dan inilah Taman Wisata Angke Kapuk. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di depan Bapak Ibu banyak sekali tanaman-tanaman mangrove yang telah tertanam. Dan mangrove ini berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadinya erosi, pengikisan, serta menjaga dari banjir. Karena hutan mangrove
dipercaya dapat meminimalisir terjadinya banjir. Nah, Bapak Ibu, di dalam sini juga terdapat banyak sekali spesies keanekaragaman hayati. Di antaranya terdapat burung migran, monyet ekor panjang, kepiting bakau, dan bahkan spesies ikan lainnya. Nah, tak sampai di situ saja, tetapi di dalam sini banyak loh hal yang bisa kita lakukan, seperti mengamati bagaimana cara burung mencari makan, kemudian juga mengamati lingkungan sekitar, pohon mangrove, serta bisa menjadi salah satu sarana belajar kita. Nanti juga kita akan melaksanakan penanaman bibit pohon mangrove, serta Bapak Ibu dapat menyewa kapal jika Bapak Ibu ingin menikmati serta bersuah foto. Baik Bapak Ibu, saya beri waktu 30 menit untuk berfoto, dan nanti Bapak Ibu bisa kembali ke sini dan kita bisa melaksanakan penanaman bibit pohon. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana nih kabarnya? Apakah semalam istirahatnya tenang? Oke, baik ya semua ya. Tidak terasa ya Bapak Ibu, hari ini adalah hari terakhir kebersamaan kita di kota Jakarta. Sebagaimana ada kata pepatah, di mana pertemuan pasti dipertemukan dengan perpisahan. Setiap orang yang datang ke kehidupan kita memberi pelajaran atau bahkan hanya sekedar lewat. Maka dari itu saya, Filardo dari Angkasa Tour and Travel, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu atas kepercayaan yang diberikan kepada kami semua. Dan juga saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau perbuatan secara tidak sengaja maupun disengaja dari kami. Untuk bagasinya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah semuanya aman? Oke, aman. Jika ada kendala, bisa hubungi saya Bapak Ibu ya, bisa beritahu kepada saya. Dan nanti saya mau untuk Bapak Ibu ketika sampai di Bandara Soekarno-Hatta, silakan Bapak Ibu nanti kita check-in bersama, kemudian akan saya bantu dengan bagasinya. Dan silakan Bapak Ibu melakukan boarding pass 1 jam sebelum keberangkatan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta dan sudah saya bantu dengan check-in dan juga bagasinya. Seperti yang saya katakan tadi di bus, jangan lupa untuk melakukan boarding pass 1 jam sebelum keberangkatan. Dan ini adalah akhir dari pertemuan kita. Saya ucapkan banyak terima kasih dan maaf. Saya Filardo pamit undur diri. Semoga perjalanan Bapak Ibu menyenangkan dan sampai jumpa di lain waktu.